Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di POM Channel Bimbingan Online Matematika. Adik-adikku yang hebat, pada kesempatan kali ini kita akan bahas kisi-kisi dan pembahasan penilaian sumatif akhir tahun Matematika kelas 10 bagian ketiga dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan POM Channel. Adik-adikku yang hebat, pada bagian ketiga ini terkait dengan materi statistika. Nomor 13, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan statistika ukuran pemusatan data tunggal. Diketahui rata-ratanya, data tunggal sama dengan 7, maka mediannya adalah, baik, kita akan selesaikan. Kita akan menentukan nilai P terlebih dahulu dengan menggunakan rata-rata. Ingat, rata-rata adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Kita akan kalikan silang terlebih dahulu, sehingga P di sini sama dengan 6. P-nya sama dengan 6. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mencari median. Ingat, median syaratnya data harus urut terlebih dahulu. Kita urutkan terlebih dahulu. Setelah urut, maka mediannya, nilai tengahnya sama dengan 7. Sangat mudah bukan, adik-adikku yang hebat? Baik, soal selanjutnya, menentukan min pada data kelompok. Caranya, kita akan menggunakan rataan sementara, supaya lebih mudah dan hitungannya tidak terlalu besar. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah yang pertama, kita akan menentukan XI-nya, data tengah-tengah pada kelasnya, XI. 14, 17, 20, 23. Langkah yang kedua, menentukan salah satu kelas untuk dijadikan rataan sementara. Dari XI ini kita akan pilih salah satu. Boleh yang pertama, atau yang bagian tengah atau bagian akhir. Sebaiknya bagian tengah. Kita akan pilih salah satu. Kita anggap 17 ini menjadi rataan sementara. Kemudian langkah yang ketiga, menentukan DI. DI ini adalah XI dikurangi dengan rataan sementara. 17 kurangi 17, 14 dikurangi 17, 20 kurangi 17, 23 kurangi 17. Langkah yang keempat, menentukan VD, perkalian frekuensi dengan DI. Kita kalikan saja ini. Langkah yang kelima, jumlahkan frekuensi dengan VD. Frekuensi kita jumlahkan, VD ini kita jumlahkan. Maka rata-ratanya sama dengan rataan sementara ditambah dengan sigma jumlahan dari VD, kemudian dibagi dengan jumlahan frekuensi. Disederhanakan, sehingga rata-ratanya sama dengan 17,9. Sangat mudah bukan, adik-adikku yang hebat? Baik, soal yang ke-15, soal yang ketiga. Menentukan modus pada diagram batang. Adik-adikku yang hebat? Langkah yang pertama, kalian harus paham terlebih dahulu terkait dengan rumus modusnya. Kemudian modus itu, langkah pertamanya adalah kalian cari data dengan frekuensi yang paling besar. Frekuensi yang paling besar adalah pada kelas 45 sampai dengan 49. Artinya, nilai modusnya nanti pasti di antara selang 45 sampai dengan 49.
Ini kelasnya modus, sehingga tepi bawahnya modus sama dengan batas sebelah kiri ini, batas bawah dikurangi 0,5. Kemudian D1, selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya. 12 dikurangi 8. Kemudian D2, selisih frekuensi dengan kelas setelahnya. 12 dikurangi dengan 6. P itu adalah panjang kelas. Panjang kelas ini secara perumusan tepi atas dikurangi tepi bawah. Tetapi, cara mudahnya, 50 dikurangi 45, atau 45 dikurangi 40, atau 54 dikurangi 49. Sama dengan 5. Kita masukkan ke dalam rumus modusnya, tepi bawah ini. Kita akan selesaikan adik-adikku yang hebat. Sehingga hasil akhirnya nilai modusnya 46,5. Dan pasti di antara kelasnya modus. Sangat mudah bukan, adik-adikku yang hebat? Soal selanjutnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rata-rata gabungan. Silakan diperhatikan soalnya adik-adikku yang hebat. Kita akan jelaskan dulu rata-rata gabungan dengan menggunakan ilustrasi gambar yang sederhana. N1, ini adalah jumlah data pertama, data kedua, data gabungannya. Kemudian ini adalah X bar 1, rata-rata data pertama, X bar 2, rata-rata gabungannya. Perumusannya adalah N1 X bar 1 ditambah dengan N2 X bar 2 sama dengan N gabungannya, tentunya N gabungan adalah N1 tambah N2, ini X bar gabungannya. Dikalikan, ditambah, dikalikan sama dengan. Terkait dengan soal di atas ini, kita akan rubah menjadi gambar. Silakan diperhatikan. Rata-rata nilai ulangan matematika dari 30 siswa 7,1. Jika seorang siswa tidak disertakan dalam perhitungan, maka nilai rata-ratanya menjadi 7,0. Nilai siswa itu adalah, perhatikan gambarnya, totalnya 30 siswa, rata-rata 7,1. Jika seorang siswa tidak disertakan, artinya 30 ini dikurangi 1, 29, rata-ratanya menjadi 7,0. 29, ini seorang satu, nilainya, artinya kita akan mencari nilai A-nya. Seperti itu. Tinggal dikalikan, ditambah, sama dengan. Kita selesaikan. Sehingga A di sini sama dengan 10. Sangat mudah bukan, adik-adikku yang hebat? Baik, soal selanjutnya. Menentukan varian data tunggal. Perlu diketahui, ragam atau varian rumusnya adalah S kuadrat. Simpangan baku adalah S. Ini adalah rumusnya, nggak usah khawatir adik-adikku yang hebat. Perhatikan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, kalian harus menentukan rata-rata terlebih dahulu. Jumlahkan, dibagi dengan banyaknya data. Kemudian, setelah ketemu dengan rata-rata, maka langkah selanjutnya adalah setiap data, ini S kuadrat, setiap data dikurangi dengan rata-rata dikuadratkan. Setiap data dikurangi dengan rata-rata, kemudian dikuadratkan. Sigma itu artinya jumlahkan, dibagi dengan N. Ini kita akan selesaikan. Maka varian atau ragamnya adalah sama dengan 2. Sangat mudah bukan, adik-adikku yang hebat? Baik, soal selanjutnya. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan rata-rata. Diketahui rata-rata, ujian matematika sama dengan 8. Kalian disuruh menentukan frekuensi A-nya ini. Frekuensi pada nilai ujian 9.
Tentunya, terkait dengan rata-rata, maka langkah pertama, jumlahkan dulu frekuensinya. Setelah dijumlahkan, maka nilai sama frekuensi kita akan kalikan. Dikalikan. Kemudian, rata-rata sama dengan jumlahan dari hasil kali nilai sama frekuensi ini dibagi dengan jumlahnya frekuensi. Kita kalikan silang, adik-adikku yang hebat. 8A pindah ke sebelah kanan, sehingga A di sini sama dengan 34. Sangat mudah bukan, adik-adikku yang hebat? Baik, soal selanjutnya, menentukan simpangan rata-rata dari data tunggal. Ini adalah perumusannya. SR sama dengan jumlahan dari ini nilai mutlak XI dikurangi dengan X bar rata-rata per N. Nggak usah khawatir adik-adikku yang hebat. Perhatikan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, kalian cari min-nya, kalian cari rata-rata terlebih dahulu. Jumlahkan data dibagi dengan banyaknya data, sehingga rata-ratanya sama dengan 5. Kemudian, langkah selanjutnya, SR, setiap data ini nilai mutlak dikurangi dengan rata-ratanya. Setiap data dikurangi dengan rata-ratanya, tetapi nilai mutlak. Ini min 2, nilai mutlaknya sama dengan 2. Min 1, 1, 0, 1, 2. Sehingga simpangan rata-ratanya sama dengan 6 per 5. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Soal 20. Menyelesaikan simpangan baku. Ingat perumusannya, kita akan mencari S kuadrat terlebih dahulu untuk mencari S-nya. Langkah yang pertama sama, kita akan mencari rata-rata terlebih dahulu, jumlahkan dibagi dengan banyaknya data. Kemudian, mohon maaf, ini sebetulnya adalah dalam kurung, bukan nilai mutlak. Setiap data ini dikurangi dengan rata-rata, dikuadratkan. Setiap data dikurangi dengan rata-rata, kemudian dikuadratkan. Dibagi dengan N-nya sama dengan 5. 2 kuadrat sama dengan 4, 1 kuadrat, 0 kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat. Variannya sama dengan 2, tentunya simpangan bakunya adalah akar dari 2. Sangat mudah bukan, adik-adikku yang hebat? Adik-adikku yang hebat, tibalah saatnya soal uraian. Soal nomor 2, menentukan kuartil pada data kelompok. Ini diminta kuartil yang ketiga, yaitu kuartil atas, Hi3. Ingat rumusnya adik-adikku yang hebat, Hi sama dengan TB tepi bawah plus I per 4N dikurangi dengan frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi kelasnya kuartil dikalikan dengan P, panjang kelas. Baik, langkah yang pertama, menentukan jumlah frekuensi, kita akan jumlahkan terlebih dahulu. Langkah yang kedua, menentukan kelas kuartil dengan cara frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini adalah jumlahan frekuensi sebelumnya. 2 tambah 4, 6. 2 tambah 4 tambah 5, 11. Ditambahkan 33, dijumlahkan semua 40. Lebih mudahnya, 2 plus 4, 6. 6 plus 5, 11. 11 plus 12, 23, dan begitu seterusnya. Karena yang kita cari adalah kuartil yang ketiga, maka I per 4 ini, I-nya kita isi dengan angka 3. 3 per 4 kalikan 40, 30. Artinya apa? Data yang ke-30 adalah terletak kelasnya kuartil yang ketiga.
Kita akan mencari data yang ke-30. Data 12, data ke-3 sampai dengan ke-6, data ke-7 sampai 11, 12 sampai 23, 24 sampai 31. Data ke-30 terletak pada kelas 60 sampai dengan 64. Setelah ketemu kelasnya, maka langkah selanjutnya tepi bawah. Batas kiri dikurangi 0,5, tepi atas, batas atas ditambah 0,5, panjang kelas, tepi atas kurangi tepi bawah, atau lebih mudahnya, 65 dikurangi 60 boleh, atau 49 dikurangi 44 boleh. Bisa menggunakan sayap kiri atau sayap kanan. Seperti itu. Kemudian, kita akan masukkan angka-angkanya, tepi bawahnya, kemudian I per 4N ini 30, dikurangi dengan 23. 23 ini adalah jumlahan frekuensi sebelumnya. Dijumlahkan, maka 23. Kemudian 8 ini adalah frekuensi kelasnya kuartil yang ketiga. 5 ini adalah panjang kelasnya. Kita selesaikan, adik-adikku yang hebat. Sehingga hasil akhirnya adalah 63,88. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Soal uraian selanjutnya. Menentukan ragam atau varian dari data. Silahkan diperhatikan adik-adikku yang hebat. Ini adalah perumusannya. Nggak usah khawatir. Langkah yang pertama kalian cari rata-rata terlebih dahulu. Jumlahkan dibagi dengan banyaknya data. Dan mohon maaf, 5 ini sebetulnya diganti dengan 10. Karena jumlah banyaknya data adalah 10. 5 dicoret, diganti 10. Sehingga rata-ratanya sama dengan 7. Kemudian langkah selanjutnya, S kuadrat sama dengan setiap data ini dikurangi dengan rata-rata dikuadratkan. Setiap data dikurangi dengan rata-rata, kemudian dikuadratkan per 10. Sehingga S kuadrat ataupun ragam variannya adalah 1. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Demikian tadi pembahasan singkat, kisi-kisi dan pembahasan PSAT Matematika kelas 10 bagian ketiga. Dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan POM Channel. Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.